Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nur Samsiah, mahasiswi PPK dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Di sini saya akan menyampaikan penyusunan best practice yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ada lokasi ada di SMA Negeri 1 Sekiwaras. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa Arab. Yang berikutnya, tanggal pelaksanaan yang pertama hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Yang kedua, pertemuan yang kedua hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Situasi di sini kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Nah, di sini kondisi yang menjadi latar belakang masalah yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dan minat baca siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang ketiga, metode dan model pembelajaran yang masih cenderung konvensional. Yang keempat, guru kurang inovatif dalam pemilihan media pembelajaran. Praktik lapangan ini sangat penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang hampir sama dalam kegiatan pembelajaran. Dengan harapan penulis mampu memotivasi diri sendiri dan juga menjadi inspirasi bagi guru lain untuk mengantarkan peserta didik mempunyai motivasi belajar yang bagus. Peran dan tanggung jawab berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemilihan model pembelajaran dan metode pembelajaran juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di sini, penulis sebagai pendidik memiliki peran dan tanggung jawab dalam pembelajaran, menggunakan media pembelajaran kreatif dan inovatif yang bertujuan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Berikutnya ada tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang pertama, tantangan untuk mencapai tujuan yaitu rendahnya kemampuan peserta didik dalam berbahasa Arab. Yang kedua, kurangnya penguasaan guru dalam model pembelajaran problem based learning dan juga project based learning. Untuk memisahkan peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan media pembelajaran berbasis JPEG kurang optimal. Yang keempat, terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Yang kelima, peserta didik kurang nyaman karena harus syuting live bersama dosen pembimbing dan guru pamong serta takut terjadi kesalahan. Yang terakhir, peserta didik belum terbiasa dalam proses pembelajaran aktif. Yang terlibat dalam PPL antara lain, yang pertama kepala sekolah selaku pemberi izin untuk pelaksanaan PPL, yang kedua dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing dalam PPL. Yang ketiga, peserta didik kelas 11 rekan sejawat yang telah membantu teknis merekam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk berikutnya ada aksi langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Dalam langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama membuat perangkat pembelajaran yang sudah dibimbing oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Yang kedua, dalam kegiatan PPL 1, penulis menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga kegiatan yang kedua, penulis menggunakan project based learning. Ada sedikit perbedaan. Yang ketiga, menyusun LKPD dan instrumen penilaian. Yang keempat, menyiapkan media dan sarana prasarana dalam pembelajaran. Yang kelima, menggunakan aplikasi Canva sebagai audiovisual dan materi yang disajikan dalam bentuk slide PPT agar lebih menarik peserta didik. Yang keenam, memberikan motivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Untuk strategi yang digunakan, penulis menggunakan dalam peningkatan mutu pembelajaran dengan model problem based learning dan PPL yang kedua dengan menggunakan project based learning serta pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pendekatan yang digunakan
yaitu dengan pendekatan saintifik, student center, dan drill. Proses pembelajaran secara luring dengan menyiapkan laptop, kamera, speaker, LCD, dan juga proyektor. Nah, di sini yang terlibat dalam PPL antara lain, yang pertama, kepala sekolah selaku memberi izin pelaksanaan PPL. Yang kedua, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing. Yang ketiga, peserta didik kelas 11, rekan sejawat yang telah membantu teknis merekam kegiatan pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan yaitu materi slide PowerPoint, sound pembelajaran, buku siswa bahasa Arab, media Canva, kertas karton, potongan gambar, dan kamus bahasa Arab online. Menyiapkan alat dan media pembelajaran seperti laptop, memasang proyektor, memposisikan kamera, dan mengatur pengambilan video serta kuota internet yang aman. Nah, dalam refleksi hasil dan dampaknya, bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terhadap strategi yang sudah dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi tersebut? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, ini yang pertama, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu hasil dari PPL 1, penulis rasa cukup efektif dalam penggunaan model pembelajaran problem based learning dalam Maharah Qiraah dengan menggunakan media native speaker dari YouTube, flashcard, dan juga slide PowerPoint. Yang kedua, hasil dari PPL 2, penulis dirasa cukup juga dalam penggunaan model pembelajaran project based learning dalam Maharah Kitabah dengan menggunakan media native speaker dari YouTube dan slide PowerPoint, media kertas karton lengkap dengan gambar. Nah, peserta didik membaca nyaring di depan kelas dan membuat hiwar sesuai tema Al-Hayatul Yaumiyah. Nah, respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Menurut rekan sejawat, setelah praktik selesai, pembelajaran lebih kreatif dan inovatif serta menyenangkan karena keikutsertaan peserta didik yang aktif dalam kegiatan belajar, sehingga pembelajaran tidak monoton dan berpusat pada peserta didik. Juga karena keberhasilan penggunaan strategi media, pembelajar model PPL dan PCBL yang diterapkan sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan yaitu diukur dengan keaktifan siswa yang mampu belajar mandiri dengan menggunakan model PPL dan PCBL. Karena peserta didik dituntut aktif dalam pembelajaran secara mandiri. Nah, yang terakhir, pembelajaran dari keseluruhan proses, yaitu motivasi, semangat belajar, dan kemampuan pengetahuan serta keterampilan peserta didik dapat dibangun dengan merancang atau membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan strategi yang tepat, sehingga hasil akhirnya nanti sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah saya menyusun best practice dalam PPL ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.